Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan memberikan basyira wa nadhira. Allah telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyir sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhir sebagai pemberi peringatan. Dan ini di antara kebesaran Allah yang tidak membiarkan hamba-hambanya diciptakan, diberikan rezeki, tapi ditinggal begitu saja, tidak. Melainkan dikirim utusan untuk mengajarinya, untuk membawakan kitab kepadanya, menuntun kepada jalan yang lurus hingga bisa kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, yang pertama adalah para ustadzah ataupun tim panitia yang telah memberikan tenaga, sumbangsi untuk terjalannya proses PSB ini. Kita ucapkan bersama-sama untuk mereka jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah berikan balasan kebaikan kepada mereka. Yang kedua, kepada para santriwati di sini, ananda yang tentunya satu tujuannya dari rumah, ya, diantar dari rumah, yaitu memulai langkah baru dalam dunia ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka Rasul mengatakan kepada setiap orang yang memulai langkahnya untuk mencari ilmu agama, mengatakan marhaban ya talabal ilmi. Marhaban ya talabatal ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu, yaitu para penuntut ilmu agama. Maka di sini Ustadz menyambut antunas sekalian, selamat datang bukan sekedar di tempat ini, tetapi selamat datang di dunia baru, yaitu dunia talabul ilmi, dunia penuntut ilmu syar'i, dunia atau jalan-jalan kehidupan yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi yang mengejar Nabi jauh-jauh untuk menuntut ilmu, para tabi'in yang mengejar guru-gurunya untuk menuntut ilmu, hingga saat ini kita menjadi generasi yang mengikuti mereka. Maka yang pertama Abu sampaikan kepada ananda sekalian sebuah kabar gembira bahwa ini adalah takdir yang baik, yang mana Allah memilih kita semuanya, tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu agama dimanapun, bukan hanya sekedar di sini. Misalkan kita tidak berjodoh di sini, dimanapun kemuliaan akan tetap bersama kalian dengan ilmu, ya, dengan ilmu agama. Seandainya tidak masuk di sini, masuk di ma'had sana atau masuk mana saja, kemuliaan akan tetap kita raih kalau kita menjadi penuntut ilmu agama. Karena ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijanjikan surga. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka, siapa saja, salaka, menempuh, melangkahkan kakinya dari rumah, sahalallahu lahu tariqan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan
Dengan jalan kalian ini, para santriwati, langkah-langkah dari rumah, itu Allah mudahkan tariqan ilal jannah. Jalan ke surga. Jadi sejak langkah pertama kita meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu, maka itu telah Allah jadikan sebagai sebab mudahnya kita jalan-jalan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya di tengah jalan kita, na'udzubillah, umur kita usia sudah habis, belum sampai ke tempatnya, belum sampai ke majelis, belum sampai ke ma'had, belum sampai belajar, tapi Allah tetap tuliskan, mudahkan surga baginya. Karena man salaka, siapa saja yang melangkahkan kaki, ya. Belum lagi kalau duduk di majelis, para malaikat di atas kita ini menyaksikan kita. Kan kita dicari-cari oleh mereka, keliling mencari perkumpulan para penuntut ilmu ini. Dan akan disanjungkan, akan disampaikan kepada Allah atas kejadian bahwa ada manusia-manusia yang berkumpul menuntut ilmu, meminta ampun, meminta pahala, meminta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan ini kemuliaan yang sangat besar. Oleh karenanya, Ustadz di sini dalam momentum yang semoga Allah berikan keberkahan ini, bisa jadi kita tidak ketemu lagi, atau bisa jadi kita nanti antuna lanjut di sini bertemu lagi, maka ini kenikmatan yang harus kita syukuri, ya. Syukur dengan besar, yakini bahwa ini adalah jalan yang terbaik bagi kita, bahwa orang tua kita tidak salah memilih kita dipesantrenkan belajar agama di sini ataupun di pesantren yang lainnya. Maka berterima kasih kepada ayah dan ibu atau papa dan mama, terima kasih telah mengarahkan saya atau kami ke pesantren atau ke pendidikan yang mengajarkan ilmu agama. Karena ilmu agama kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jika kita sudah mempelajari ilmu agama, maka akan kelihatanlah jalan-jalan kebahagiaan, baik permasalahan dunia, apalagi permasalahan akhirat. Ya, karena jika akhirat kita raih, maka dunia akan mengikuti kita dengan penuh kehinaan. Begitu. Terakhir, maka kesempatan kali ini kami berikan kesempatan kepada para santriwati yang mengikuti tes di sini. Kita ketahui bahwa Ma'had Al-Hijaz ini adalah sebuah ma'had kaderisasi dakwah, daiyah. Jadi di sini memang konsepnya disiapkan untuk jadi ustazah, jadi pemimpin, ya, pemimpin muslimah, intelektual Islam. Bukan berarti tidak bisa tinggal di rumah, bisa dimanapun kita memiliki peranan untuk berdakwah. Nah, inilah yang dimaksud dengan di Al-Hijaz ini, antuna akan diberi kesempatan, dididik, dibimbing, diarahkan untuk dipersiapkan menjadi generasi penerus-penerus ustazah, begitu. Jadi di sini manfaatkan dalam 2 malam atau berapa hari ini sharing-sharing dengan teman-teman yang baru, ambil pengalaman yang positif, jauhi pengalaman-pengalaman yang negatif, belajar, ya, dengan ustazah dan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik itu kita nanti akan lanjut bersama di sini ataupun di luar sana. Jadi ini Ustadz sampaikan secara umum, tidak sekedar untuk siapa saja yang di sini, tidak, seluruhnya, seluruh kita, para wanita terutama, memiliki peranan yang besar dalam kehidupan di dunia ini. Terakhir, maka dengan kemuliaan itu kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, ikhlaskan hati kami, karena hanya dengan keikhlasan itulah segala amalan diterima oleh Allah. Dengan keikhlasan itulah ilmu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu
Tidak ada yang bisa menandinginya. Maksud ilmu agama. Kalau kita memiliki ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mengamalkannya, menyebarkannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Harta, jabatan, status sosial, dan segala macamnya tidak menandinginya. Idza salahan niyah, jika niatnya benar. Kalau niatnya tidak benar, maka ancamannya bahkan sebaliknya. Ancamannya adalah diseret, dibawa, dan dijerumuskan. Pertama kali golongan-golongan yang masuk neraka adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama tapi niatnya salah. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah keikhlasan, kita mohon kepada Allah kekuatan, kita mohon kepada Allah kesabaran, karena jalan ini semakin mulia jalan, semakin tinggi tujuan, rintangan, aral, ujian semakin besar. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita taufik, maka kita akan terbengkalai, tertatih-tatih, dan tidak akan sampai ke tujuan. Oleh karenanya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kekuatan, kesabaran, kemudahan dari segala urusan-urusan kita dalam menentukan atau menempuh jalan-jalan kemuliaan ini, yaitu jalannya para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman. Itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala ketergelinciran kata. Ustadz sampaikan sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an, para penuntut ilmu. Nas'alullah taufiq lil jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.